I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it, Fucking design on right now. break it down, bring it back, make Fucking design on right now. break it down. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Dari kedua cara tersebut, perkembangbiakan yang tidak ada campur tangan manusia dinamakan perkembangbiakan secara alamiah. Sedangkan perkembangbiakan yang memerlukan campur tangan manusia dinamakan perkembangbiakan secara buatan. Biasanya, bantuan manusia memiliki banyak diberlakukan pada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi jika sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan. Dalam proses pembuahan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan terletak pada bunga. Bagian-bagian bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan, yaitu benang sari dan putik benang sari, merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, dan benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kelapa sari terdapat ruang sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin jantan ketika pembuahan. Adapun sel telur atau sel kelamin betina pada tumbuhan terdapat pada alat kelamin betina. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik-putik tersusun atas bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Berdasarkan kelengkapan dan perkembangbiakannya, bunga dibangun menjadi dua. Jika benang sari dan putik terdapat pada suatu bunga, itu dinamakan bunga sempurna. Contohnya, bunga pada tumbuhan mangga dan jambu air. Adapun jika bunga hanya memiliki benang sari atau putik bunga tersebut dinamakan bunga tak sempurna. Contohnya, jagung dan melinjo. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan terjadinya penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Pada umumnya, penyerbukan dibantu oleh lingkungan. Faktor-faktor yang membantu penyerbukan diantaranya angin, air, hewan, dan manusia. Setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalamnya terdapat inti biji sel kelamin betina. Setelah serbuk sari masuk ke dalam bakal biji, sel spermatozoid akan meleburkan diri pada telur dan kemudian akan terjadi pembuahan. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain kepada putik bunga lainnya, tetapi kedua bunga tersebut masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh kepada kepala putik yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik yang berbeda pohon dan berbeda jenis tetapi masih dalam satu keluarga. Misalnya, penyerbukan yang terjadi di antara cabai merah dan cabai rawit. Nah, setelah terjadi pembuahan maka akan terbentuk benih yang dinamakan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga-lembaga, akan menjadi bakal biji. Bakal biji akan menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan berkembang menjadi daging buah, biji, dan bakal buah
bakal buah akan berkembang menjadi daging. Buah yang masih ada dalam buah akan menjadi calon tumbuhan baru apabila ditanam pada tanah atau media lain yang sesuai dengan jenis tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jika perkembangbiakan terjadi tanpa campur tangan manusia, itu adalah vegetatif alami. Sebaliknya, jika terdapat campur tangan manusia, itu adalah vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perkembangbiakan vegetatif alami yaitu sebagai berikut. A. Umbi batang. Kentang merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Pada lekukan umbi batang kentang akan ditemukan bakal tunas. Bakal tunas ini disebut mata tunas. Jika umbi batang ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas lalu menjadi kentang dewasa. B. Umbi lapis. Umbi lapis dapat ditemukan pada bawang merah. Umbi bawang merah terdiri dari atas beberapa lapisan sehingga disebut umbi lapis. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika ditanam maka akan tumbuh menjadi tunas, kemudian tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti umbi lapis, lainnya adalah bawang bombay. C. Umbi adventif. Pernahkah kamu melihat daun tumbuhan cocor bebek pada bagian-bagian tepi daun? Tumbuhan cocor bebek biasanya tampak tunas yang dinamakan tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh dari batang melainkan tumbuh dari daun atau dari akar tumbuhan cocor. Contohnya tunas adventif yang tumbuh dari akar terjadi pada tumbuhan cemara dan sukun. D. Akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar dalam tanah. Tempat munculnya tunas ada di bagian buku pada ruas akar tinggal. Contohnya tumbuhan ilalang, jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. E. Gerage. Gerage merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, sama seperti akar tinggal. Gerage terdiri atas ruas-ruas dari bagian buku-buku ruas akar tumbuhan tunas dan akar baru tunas dan akar baru tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain stroberi, tumbuhan kaki gula juga merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan gerage. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara berbagai berikut. 1. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian dari batang atau daun tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat distek pada batang adalah singkong, tebu, kangkung, dan mawar. Adapun tumbuhan yang dapat disetek dari bagian pucuk daunnya adalah teh dan cemara. Kedua, cangkok. Pencangkokan dilakukan dengan cara mengupas lapisan kulit batang yang dipilih dan menghilangkan tumbuhan pada batang tersebut. Kemudian batang tersebut diberi tanah dan dibungkus dengan sabuk kelapa atau plastik yang telah dilubangi. Kemudian disiram dengan secara teratur. Setelah beberapa minggu, pada batang yang dicangkok akan muncul akar. Jika demikian, batang siap dipotong untuk ditanam. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbatang kayu dan memiliki kambium tumbuhan.
Juga biasanya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, serta memiliki banyak cabang serta subur dan kuat. Ketiga, menyambung dan menempel. Menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi bukan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan karena tidak menghasilkan tumbuhan lain. Teknik tersebut merupakan cara untuk menghasilkan tumbuhan baru yang lebih berkualitas. Sifat-sifat unggul yang digabungkan berasal dari dua tumbuhan yang masih sekeluarga. Misalnya, terong dengan tomat atau durian buah lebat dengan durian berakar kuat. Ketiga, merunduk. Merunduk merupakan proses menyentuhkan ranting atau cabang tanaman ke tanah. Kemudian ditimbun bagian batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Setelah terbentuk akar, batang yang dirundukkan dipotong dari batang induknya. Batang tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk diantaranya adalah anyelir, melati, tebu, dan apel.